Perkenalkan, saya Jonathan Fernando Sumbarani dari kelas Logistik A dengan NPM 161130. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Dangerous Good, yaitu melakukan bedah jurnal. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan dari bagian introduction dan latar belakang. Jurnal yang dipakai ada 3 buah jurnal. Jurnal yang pertama yaitu Simulation of a Segregation Strategy in a Warehouse of Dangerous Goods by a Multi-Agent System. Di sini dijelaskan, supply chain atau rantai pasok adalah sebuah kegiatan yang melibatkan beberapa orang yang bertujuan untuk membuat produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, orang-orang itu tersebut ada 6 orang. Yang pertama yaitu supplier, kedua transporter, ketiga produsen, keempat distributor, kelima penjual, lalu keenam pembeli. Supply chain dapat digambarkan sebagai CAS atau Complex Adaptive System, di mana CAS menuntut aktivitas yang mengarah kepada perubahan tertentu, yang di mana perubahan tersebut akan berpengaruh kepada kebiasaan supply chain secara global. Nah, pada jurnal ini, penulis ingin mengajukan gudang barang berbahaya sebagai MAS atau Multi-Agent System, di mana penulis ingin mengetahui aktivitas forklift yang ada di dalam gudang, serta ingin melakukan penempatan barang secara lebih spesifik dan pada rak-rak yang ada dalam gudang. Lalu pada jurnal kedua yang berjudul Analysis of Accident and Incident Occurring During Transport of Packaged Dangerous Goods by Sea, di sini dijelaskan terdapat berbagai kejadian kecelakaan yang berhubungan dengan kapal yang mengangkut barang dan bahan berbahaya, seperti kebakaran dan ledakan pada kontainer yang mengangkut barang tersebut. Nah, pada pengiriman barang dan bahan berbahaya yang menggunakan kapal, itu tidak hanya satu kapal mengangkut barang dan berbahaya itu saja, tetapi pada satu kapal itu juga mengangkut barang-barang lainnya. Menurut survei, biasanya kapal membawa 10-40% muatan berisi barang berbahaya dari inti kapal tersebut. Nah, di sini menurut Mawson, pengangkutan barang dan bahan berbahaya pada kapal merupakan salah satu tantangan paling serius yang dihadapi, di mana saat kontainer datang ke pelabuhan sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci, sehingga pihak pengirim tidak dapat mengetahui bagaimana keadaan dari isi kontainer tersebut, apakah sudah aman, apakah sudah terkunci, apakah sudah melakukan safety prosedur yang ditentukan. Lalu, menurut Dabra dan Kasal, kecelakaan di pelabuhan yang melibatkan barang dan bahan berbahaya menjadi penyebab utama dari kecelakaan kapal dan kapal dengan angkutan darat, dan juga angkutan darat dengan angkutan darat. Data ini diambil dari observasi kecelakaan selama pengiriman, proses, dan penyimpanan barang berbahaya pada proses angkutan laut. Nah, pada jurnal ketiga, yang berjudul Improving Safety of Transportation of Dangerous Goods by Railway Transportation. Di sini dijelaskan, pemilihan moda transportasi yang digunakan dalam pengiriman barang berbahaya menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan dalam pengiriman barang. Karena sifat bahan yang berbahaya jika terjadi kecelakaan pada pengangkutan sangat berpengaruh kepada lingkungan. Di sini dijelaskan bahwa kereta api menjadi salah satu moda transportasi pengiriman bahan berbahaya yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena dapat menampung barang dengan jumlah yang banyak dan juga rute yang jauh. Dan lagi, dalam pengiriman melalui jalur darat, kereta api merupakan salah satu pengiriman yang bebas hambatan. Lalu, penanganan bahan berbahaya menggunakan kereta, baik dalam satu negara maupun antar negara, memerlukan regulasi yang ketat. Penanganan pengangkutan bahan berbahaya menggunakan kereta api harus dilakukan dengan prosedur keselamatan terbaik. Ini diperlukan untuk mengontrol, menginspeksi, dan menjaga pengiriman bahan berbahaya selama ditransportasi. Lalu, pengiriman barang dan bahan berbahaya bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman, tetapi juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap barang dan bahan berbahaya. Indikator keselamatan di kereta api dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti orang yang bekerja dan juga infrastruktur yang ada pada kereta api tersebut, baik itu stasiunnya, kereta apinya, tempatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.